Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 93. Randy mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rehan dengan sangat gesit. Waktu yang dia punya hanya 2 jam, sedangkan jarak dari kantor ke rumah pribadi cukup jauh. Begitu pula jarak dari rumah pribadi ke rumah yang baru memakan waktu yang cukup lama. Untung saja Rehan punya banyak anak buah yang bisa membantu Randy mengerjakan semua pekerjaannya sehingga memudahkan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Randy membagi tugas untuk beberapa pengawal yang dia hubungi. Tak lupa Randy menghubungi Bibi Runi dan Mang Yono agar segera mengemas barang-barang milik bosnya dan juga barang-barang pribadi miliknya sendiri. Dengan begitu, saat Randy tiba di rumah, semua barang yang akan dibawa sudah terbungkus rapi di dalam kopernya masing-masing. Randy pun memerintahkan pengawalnya yang ada di rumah baru agar segera membereskan rumah itu agar terlihat lebih rapi dan bersih. Mereka semua saling membantu gambar tugas yang diberikan oleh bosnya cepat selesai. Sementara itu di kantor, setelah menyelesaikan beberapa dokumen penting, Rehan melihat ke arah arlojinya yang ternyata sudah menunjukkan pukul 1 siang. Rehan meregangkan otot-ototnya sebelum akhirnya menutup semua berkas yang ada di depannya. Waktunya jemput istri tercinta, gumam sang Rehan. Rehan bangkit dari duduknya dan mengambil jas yang berada di belakang kursi, lalu memakainya. Tak lupa dia menutup laptopnya yang ada di atas meja dan memasukkannya ke dalam tas kerja yang dia bawa. Sebelum keluar, Rehan mengambil ponselnya dan menghubungi Randy untuk memastikan semuanya sudah beres. Semua sudah siap? Tanya Rehan to the point. Sudah tuan, Bibi dan Mang Yono sudah kami bawa ke rumah baru, jawab Randy. Kamu jemput juga Cecil, sepertinya sebentar lagi dia pulang. Bawa 1 pengawal untuk mengambil alih mobil Cecil, biar dia ikut bersamamu, titah Rehan. Baik tuan, ucap Randy. Rehan memastikan sambungan teleponnya dan menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku. Dia pun keluar dari ruang kerjanya dan berjalan menuju parkiran. Sesampainya di parkiran, Rehan langsung masuk dan melakukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Hanya 20 menit saja Rehan sudah sampai di depan rumah sakit. Dia memarkirkan mobilnya terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam rumah sakit. Dia berjalan dengan santai menyusuri lorong rumah sakit yang tidak terlalu ramai. Sesampainya di kamar rawat yang ditempati sang istri, dia langsung masuk ke dalam dengan langkah penuh karisma. Sudah siap semuanya? Tanya Rehan. Anissa menoleh ke arah sumber suara. Dia terlihat senang saat melihat suaminya sudah datang. Sudah mas, ayo kita pulang sekarang, ujar Anissa senang. Rehan membantu membawakan tas istrinya, sedangkan sang istri dituntun oleh sahabatnya. Sesampainya di parkiran, Rehan membukakan pintu mobil agar sang istri bisa langsung masuk. Kau boleh ikut dengan kami, ucap Rehan pada Cindy. Sepertinya saya pulang saja pak, nitip Anissa ya pak, ujar Cindy. Baiklah, ucap Rehan. Nis, aku pulang ya, besok aku main ke rumahmu, pamit Cindy. Makasih ya udah nemenin aku dari pagi, ucap Anissa. Sama-sama, lekas sembuh ya, ujar Cindy. Setelah kepergian Cindy, Rehan melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang sambil sesekali mengobrol dengan Anissa. Saat sudah sampai setengah perjalanan, Anissa mulai sadar bahwa jalan yang dia lalui berbeda dengan jalan menuju rumahnya. Mas, kok jalannya beda? Mas Rey nggak salah jalan kan? Tanya Anissa bingung. Jalannya sudah bener kok, kenapa emang? Tanya Rehan. Ini bukan jalan ke rumah kita mas, kita mau pulang kan? Tanya Anissa lagi. Ya sayang, kita pulang kok, ujar Rehan. Loh kok ke perumahan? Memangnya kita mau pulang ke rumah siapa? Atau kita pulang ke rumah orang tua Mas Rey? Tanya Anissa saat Rehan masuk ke dalam jalan perumahan elit. Rehan hanya diam dan tersenyum saat melihat raut bingung sang istri. Sampai akhirnya mobil mereka masuk ke sebuah gerbang berukuran besar di dalam perumahan tersebut. Rehan menghentikan laju mobilnya tepat di depan pintu rumah. Seorang pengawal dengan sigap membukakan pintu mobil untuk Rehan. Rehan yang lebih dulu keluar langsung memutar arah dan membukakan pintu untuk istrinya.
Silakan turun Tuan Putri, ujar Rehan. Rehan mengulurkan tangannya pada Anissa. Dengan pandangan bingung, Anissa menyambut tangan Rehan dan turun dari mobilnya. Dia melihat ke sekeliling rumah mewah itu dengan tatapan penuh kagum. "Ini rumah siapa, Mas? Gede banget," tanya Anissa. "Ini rumah kita," jawab Rehan. "Rumah kita? Bukannya rumah kita yang kita tempati selama ini?" tanya Anissa. "Ya, tapi ini juga termasuk rumah kita, tepatnya rumah baru kita. Mulai hari ini kita akan tinggal di sini," ujar Rehan. "Terus rumah yang di sana gimana? Kan sayang kalau nggak ditempatin, nanti terbengkalai," ujar Anissa. "Biarkan saja, nanti ada orang yang akan rutin membersihkannya," ujar Rehan. "Terus Cecil, Bibi, sama Mang Yono gimana?" tanya Anissa. Rehan melangkah masuk ke dalam rumah diikuti oleh Anissa di belakangnya. "Mereka ada di sini kok," ucap Rehan sembari membuka pintu rumah tersebut. "Selamat datang kembali Nyonya," ucap Mang Yono dan Biruni bersamaan. Anissa terkejut, dia tidak menyangka akan disambut begitu meriah oleh mereka semua. Ruang tamu yang besar itu telah didesain sedemikian rupa hanya untuk menyambut kedatangan nyonya mereka. Terdapat sebuah dekorasi di salah satu dinding ruang tamu itu yang di setiap sudutnya terdapat banyak balon tertempel. Di tengah dekorasi itu tertuliskan kata, "Selamat datang kembali Nyonya, semoga sehat selalu." Anissa terharu melihat dekorasi sederhana namun berkesan itu. Dia tidak menyangka akan diperlakukan dengan sangat baik oleh mereka. "Selamat datang Nyonya." "Selamat datang Nyonya, maaf kami nggak bisa bikin dekorasi bagus. Jadi cuman bikin kayak gini doang. Ini saja atas usulan dari Mang Yono," ucap Biruni. "Makasih banyak semuanya. Aku benar-benar terharu melihat semua ini. Aku nggak nyangka kalian akan menyambutku seperti ini. Padahal aku hanya punya dari rumah sakit," ucap Anissa matanya mulai berkaca-kaca. "Nyonya adalah nyonya terbaik buat kami, jadi tidak ada salahnya kalau kami ingin membuat sebuah kejutan buat nyonya, walaupun hanya sesederhana ini. Kami senang mempunyai majikan seperti nyonya dan tuan yang sangat baik seperti kalian," ucap Mang Yono. "Terima kasih atas kerja keras kalian," ucap Rehan. Maaf Nyonya dan Tuan, lebih baik kalian makan dulu. Bibi udah bikin makanan kesukaan Nyonya dan Tuan. Sebenarnya Bibi masak di rumah lama, tapi Bibi bawa ke sini. Mari Nyonya, Tuan, ujar Biruni. "Apa Bibi masak banyak?" tanya Rehan. "Lumayan banyak Tuan. Tadi saya berniat untuk mengantar makanan ini tapi tidak jadi karena Pak Randy bilang Nyonya akan pulang hari ini," ujar Biruni. "Ren, pesanan makanan yang banyak untuk kalian semua. Kalian juga harus makan," kata Rehan. "Baik Tuan," ujar Randy. "Terima kasih banyak Tuan," ucap Bibi dan semua pengawal yang ada di sana dengan bergantian. Randy langsung memesan makanan lewat online, sedangkan Rehan mengajak Anissa makan di meja makan. Rehan mengambilkan nasi ke dalam piring kosong milik istrinya. Tak lupa dia menanyakan apa yang ingin dimakan oleh sang istri. Anissa menunjuk 2 menu yang ingin dia makan dan Rehan dengan sigap mengambilkannya. Saat Anissa ingin mengambilkan makanan untuk Rehan, Rehan menolaknya. "Hari ini khusus aku yang melayanimu. Kamu gak boleh terlalu lerah," ujar Rehan. "Makasih Mas," ucap Anissa. Mereka makan berdua di meja makan tanpa ada sepatah kata pun yang mereka keluarkan. Hanya denting piring dan sendok yang saling beradu. Di ruang tamu, Randy dan semua pekerja yang ada di rumah itu pun makan dengan sangat lahap. Makanan enak yang mereka dapatkan sepadan dengan kerja keras yang telah mereka lakukan sejak tadi. Rehan memang tipe laki-laki yang tidak pelit pada siapapun. Dia akan memperlakukan semua pekerjaan dengan sangat baik dan adil. Mereka dibayar dengan gaji yang besar sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Tak jarang Rehan memberikan bonus pada karyawannya yang ulet dan rajin dalam bekerja. Oleh karena itu, mereka yang bekerja di bawah tanggung jawab Rehan sangat betah walau terkadang pekerjaannya mengancam nyawa mereka. Mereka semua mendapatkan jaminan yang sangat baik dari Rehan. Namun ada syarat ketat untuk menjadi anak buah dari seorang Rehan.
Karena sebelum diterima, Rehan akan meneliti di sedetail mungkin kehidupan mereka di masa lalunya, bahkan sampai keluarganya diteliti dengan sangat detail. Mereka yang terpilih hanyalah orang-orang yang memenuhi persyaratan itu. Tidak hanya anak buahnya, Bibi dan Mang Yono saja dipilih khusus dari orang terbaik yang Rehan seleksi. Setelah menghabiskan makanannya, Rehan mengantar Anissa ke lantai atas. Namun saat ingin menaiki tangga, Rehan memanggil Randy terlebih dahulu. "Ada apa tuan?" tanya Randy. "Saya memintamu untuk menjemput Cecil. Kenapa sampai sekarang belum dijemput juga?" tanya Rehan. "Maaf tuan, tadi saya sudah ke sekolahan, tapi Nona bilang ada pelajaran tambahan dan akan pulang sore. Jadi saya kembali ke sini sebelum Tuan sampai," jawab Randy. "Pastikan dia pulang bersamamu ke rumah ini. Jangan sampai dia pulang ke rumah Papa," ujar Rehan. "Siap Tuan," ucap Randy. Rehan menuntun Anissa menaiki tangga menuju kamar mereka. "Mas, rumah segede ini gimana mau bersihinnya? Di rumah lama saja capek banget kalau bersihin sendirian. Nanti kasihan Bibi kalau harus mengurus rumah segede ini," ujar Anissa. "Kita bisa mencari beberapa ART untuk membersihkan rumah, biar Bibi fokus di dapur saja. Aku udah cocok sama masakan Bibi," ujar Rehan. "Bagaimana kalau aku yang masak untukmu tiap pagi? Aku juga bisa masak kok," tawar Anissa. "Gak boleh, kamu istriku, bukan pembantuku. Jadi untuk urusan dapur ataupun urusan rumah lainnya biar ART dan Bibi yang menangani. Kamu hanya diperbolehkan untuk melayaniku di kamar. Selain itu, kamu hanya boleh memerintah tanpa turun tangan, paham?" ujar Rehan. "Tapi aku gak terbiasa nyuruh-nyuruh orang," ujar Anissa. "Belajar terbiasa mulai dari sekarang. Karena sekarang kamu nyonya besar di rumah ini, jadi kamu berhak memerintahkan siapapun di rumah ini," ujar Rehan. "Kalau gitu aku boleh gak rubah kamar ini? Terlalu gelap soalnya," ujar Anissa saat melihat kamar mewah yang dominan dengan warna abu-abu dan hitam itu. "Boleh sayang, apapun untukmu, asal kamu jangan terlalu capek ya," ucap Rehan. Anissa mengangguk paham. Rehan lalu membantu Anissa untuk duduk di atas ranjang. Dia pun meletakkan tas Anissa di sampingnya. Rehan mengecek lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan ternyata apa yang dia lihat sudah sesuai dengan keinginan mereka. "Sayang, aku ke bawah dulu. Kamu istirahat saja di sini. Kalau butuh apa-apa, panggil saja aku ya, atau panggil Bibi," ujar Rehan. "Ya Mas, aku boleh tidur nggak? Ngantuk banget," ujar Anissa. "Nggak boleh, kalau mau tidur tunggu setengah jam lagi. Kamu baru makan, nggak baik kalau langsung tidur," ujar Rehan. "Ya sudah deh, aku mau main ponsel saja," ujar Anissa pasrah. Rehan keluar dari kamar dan turun ke bawah untuk menemui anak buahnya. Rehan mengumpulkan mereka di rumah ini untuk membagikan beberapa tugas pada mereka semua, terutama pada Randy yang ditugaskan untuk mencari beberapa ART untuk membantu Biruni mengerjakan tugas di rumah. Nah, segitu dulu ya bab 93-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya yang baru bergabung. Pokoknya makasih banyak kakak. Bye-bye.